Gusti nggak ada di sini? Gusti Putri, jangan suka melamun sendiri. Nanti kemasukan bangsa halus. Enggak, orang nggak ngelamun kok, Biung. Lagi Nungguin siapa? Ayo. Nungguin siapa, ayo? Dari tadi kok diam terus ketawa sendiri. Ada apa sih, Gusti? Enggak kok nungguin, kok ngadepnya ke sana terus ini nungguin siapa ya, Yung? Nungguin. Nunggu siapa, ngadepnya Gusti? kesana. Mas Joko Tingkir. Mas Joko Tingkir. Loh itu kan masih abdi di Kesultanan Demak sini. Kok Ya. ditungguin ada apa? Ya, habis gimana? Malu ah. Loh sama saya nggak usah malu. Ini kan Terbuka saja. kayak saya tuh loh, pacarnya 3 aja nggak punya malu kok. Ya? Kowe iki gilani yo. Loh, pacar wong wanita kok pacarnya sampai 3 iki lho. Loh, syaratku penting. Ah, enggak, nanti Mas Joko diambil lagi ya, Biung. Siapa? Alah, kok belum udah cemburu sama saya loh. Ya kalau saya mau ya, Gus Karebet ya nggak mau dong. Habis gimana Mas Joko tuh ganteng, sakti, malah Sultan aja kan sayang sama Mas Joko. Iya, Jadi, memang. Ya udah. Itu Yung, kan kok podo karo aku to. Aku ndek pacari jenenge ya Joko. Ning Joko Purwanto, Yung. oh Joko sing tukang ojek kae ta? Ono kudu ngenyek udu. Memang Gusti setiap harinya suka dan Joko Tingkir itu disuruh mijetin Kanjeng Sultan ya. Kan bisa mijit lagi, kalau Biung. disuruh Jawane rengeng-rengeng ke Indonesiane apa toh? Mendendangkan. Nembang kan suaranya bagus sambil mijitin ampeannya Bisa nyanyi Gusti. juga? Oh, bisa. Aduh. Nyanyinya tuh burung kakak tua gitu segala. Ah, Biung, masa nyanyinya burung kakak tua gak romantis? Iya, lah itu kalau Mana di ya Mas Jokonya? Kenapa Tapi ya kalau memang mancing memang kita orang kan sini maido ya kok nggak boleh? memang. Orang kalau sedang jatuh cinta tuh terbayang-bayang kok Yung. Aku yo Jatuh cinta ngalami ngerti. Aku yo ngalami jatuh cinta. Tuh, Ngono lho. kowe iki mergo kesengsem Oh, ya. tertarik. Gusti kan tertarik sama kegigihan. Dari mana Kang Mas? Saya sengaja lewat sini mau ketemu Kanjeng Sultan. Saya mau mijit Kanjeng Sultan. Oh, bukan mijit saya. Mijit kok lewatnya sini ya. Udalane banyak kok metu kene. Ya kebetulan Kanjeng Sultan yang minta dipijit, tapi kalau Kanjeng Putri minta juga. Oh, Gimana yang jangan. Jangan, Gusti. Boleh. Nanti Gusti Putri Ratu Mas Kambang yang mijetin saya. Iya kalau Udah ada anu jatahnya, nanti Kang melanggar Mas. peraturan ya Yung. Kalau mijetin tuh obyekannya saya loh. Itu jangan ikut-ikut apa ya ikut dijikung. Ya nggak apa-apa, Biung kaki, Kang Ya. Masnya tangan, bagi-bagi aja dong Biung. Saru Gusti itu kan pria Gusti Putri. Oh, iya. Yang namanya pria biasanya nggak puas Kanjeng Putri. Kalau Mas, dari kau mijit tangan ya saya aku. suka turun juga Oh, ke kaki, tapi lewat mana saya nggak bandel tahu. ya. Iya, Joko gimana? macam nakal loh ya bocah. Jadi sebenarnya Kang Mas mau ngapain kesini? Ya selama saya di sini, saya paling suka melihat taman ini karena di taman sini ada bunga yang wangi dan cantik. Maaf kalau saya lancang Kanjeng Putri. Nggak apa-apa. Saya sering sekali melihat bunga itu dikelilingi oleh 2 kuman. Sembarangan. Mohon maaf. Ini Lawan bisa-bisa Yung. Abdi kurang ajar sama juragan. Kumannya segini tuh makan apa? Jangan gitu dong, Den. Saya nggak bilang kalau yang berdua ini kuman. Ah, kok. saya sudah tersinggung itu. Lah terus yang disebut kuman tadi Bunga, siapa? Tadi bunga ngendikannya. Bunga, itu kalau Ngendikannya. diselidiki di sekitar situ ada kuman. Oh, kuman itu, Ah. kuman di pohon-pohon. Pohon. Bukan saya ya. Bukan. Oh, duduk. Neng
paling ya tenan kita tuh bukan kuman tapi virus awake dhewe iki padha wae. Ah wis ben sing ngelokke cakep kok. Kowe ngilang. Kuman ya gak apa-apa. Dawuh Gusti. Apa? Enggak. Oh iya nggak boleh centil-centil. Waduh Gak cemburu. boleh. Piye lah ya ora ala sabetan ya nek ora centil-centil. Saya datang kemari mau menyampaikan sesuatu. Ya sekalian mau mijit Kanjeng Sultan juga mau. Mau ngomong berdua Pak? Saya mau menyingkir. Ya kalau ngusir saya nggak enak. Mendingan pergi aja sendiri deh. Duh, iki wis. Nah enak tenan iki to. Ya boleh saya pergi. Waduh. Aduh maaf nih bukan ngusir ya. Biarinlah. Ya ngerti lah Biung. Oh saya tahu daripada Saya kan diusir udah saya besar. minggat sendiri aja yo. Ayo minggat. Wis tuwa iku kudu pangerten. Iya wis awake dhewe golek sabetan liya wae. Saya ngebayangin waktu mudanya gimana. Yang jelas nggak kayak Putri ya. Sebenarnya ya ada titipan, tapi sebelum titipan itu, kenapa Putri masih sendirian aja sekarang ini Putri? Tadi bertiga sih, tapi sama Kuman gitu maksud saya. Kenapa nggak Manggil Kuman. Saya kalau dipanggil Kuman kupingnya gak diselentek loh. Mbok jangan Kuman toh Gus. Saya jadi perantara loh ini. Nanti kalau saya stop Kumannya minggat. Namaku Joko Tingkir bukan Agus. Gus itu bagus. Oh ya panggil aku Jok, kayak mobil. Gus, Kir. Gus Bet. Loh, Gus Bet. Gusti apa? Krebet. Karebet. Gusti Karebet. Apa? Karebet. Ya, jangan Kuman lagi nggih. Baik Kuman. Baik Loh. Kuman. Kasihan dong. Iya, Biu. Nggak enak Udah sama Mas Biung Kadar, Biung. cepat. Kenapa Putri masih sendirian aja? Apakah bunga yang ada di taman ini menyimpan hati pada seseorang? Gak usah tanya itu ya Kang Mas. Soalnya kayaknya nggak pantas kalau perempuan ngomong masalah itu duluan ke laki-laki ya kan? Jadi Kang Mas nggak boleh bertanya soal itu. Sebaiknya sih Atau Kang Mas nanya yang lain, 40 kali 15 berapa? Kang Mas ini sebenarnya mau ngomong apa sih, langsung aja deh. Ya, Ah, Kang Mas takut lancang kalau Kang Mas ngomong. Tapi jauh di lubuk hati Kang Mas ada kuman-kuman kecil yang berkata, kuman lagi, nanti bingung dengar. enaknya apa yang di dalam hati itu biasanya apa ya? Ya, kecoa. Jauh di lubuk hati Kang Mas menyimpan sesuatu sama Kanjeng Putri. Maaf kalau saya lancang. Tapi saya tahu Kang Mas, sungguh-sungguh. Kang Mas bicara sesuai Karena dengan saya juga punya perasaan yang sama sama Kang Mas. Mas gak apa-apa kan? orang bahagia itu kalau tidak girang gemetar. Kok gak gemetar? Ada. Kanjeng Putri, kalau memang betul Kanjeng Putri juga punya perasaan yang sama dengan saya senang sekali. Tapi ya saya kan cuma lurah di sini. Kang Mas ini lama deh. Tapi Kang Mas punya titipan dari seorang Tumenggung yang ganteng yang dimainkan oleh Pak Tarsan. Tumenggung menitipkan surat ini buat Kanjeng Putri. Tumenggung lagi. Ya, kalau dilihat dari loh. Saya nggak nyangka Tuan Putri buang sampah sembarangan. Bagaimana
nantinya, Tuan Putri. Loh, kamu kan di sini jadi apa? Kamu tugasnya mengutin sampah. Ya enggak kok, lurah kan masih punya pembantu yang lain. Ini tetap harus dihargai. Kakang Temenggung memang menyukai Kanjeng Putri. Ya, dia juga menyampaikan salam kalau dia sering sekali bermimpi Kanjeng Putri. Dan saya nggak pernah Udah diajak nggak usah lagi. ngomongin dia lagi deh, Kang. Sekarang kan kita udah tahu. Kang Mas tadi ngomong benar-benar kan? Kang Mas nggak pernah bohong. Dulu sekali bohong sama temen. Tapi sama kamu nggak pernah bohong, Kanjeng Putri. Jadi kenapa Kang? Mungkin karena sampah ini. Tapi Kang Mas bener kan? Cinta sama saya? Maaf kalau saya lancang. Ya, Bukan siapa-siapa Kang. jadi kalau nggak ada siapa-siapa, enaknya ngapain Kanjeng Putri? Ya terserah Kakang. Maunya ngapain? Kisanak siapa? Kisanak tahu ini apa? Ini adalah taman Kadipaten. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke taman ini. Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Kamu sendiri siapa? Saya Joko Tinggi. Tapi Anda nggak perlu tahu siapa saya. Saya berhak menangkap Anda dan saya bisa panggil prajurit untuk mengusir Anda. Kalau aku mau mencuri, itu urusanku. Apa sebab aku harus ditangkap? Karena kamu masuk ke taman terlarang ini. Dilarang bagi semua pria. Dilarang bagi semua pria. Kenapa kamu masuk di dalam taman? Itu bukan urusan kamu. Saya bisa panggil prajurit sekarang juga. Kamu mau manggil prajurit? Ya, Kamu mau memanggil prajurit? ya. Kalau prajurit itu datang dan melihat kamu berada di dalam taman bersama dengan putra Kanjeng Sultan, apa kata prajurit? Apakah tidak dipancung gulung? Kalau begitu aku sendiri akan menangkap kamu. Kakang, hati-hati Kang. Kita nggak tahu Mampukah siapa. kamu menangkap aku? Siapa takut? Di kerajaan Demak ini tidak ada manusia yang berani denganku. Oh ya, Kisanak ini siapa? Apa artinya nama? Buat Tidak saya, berarti apa-apa bagimu. buat saya sangat berarti sekali. Tapi kalau tidak mau memberitahu tidak apa-apa. Saya terpaksa menangkap Anda. Kamu mau menangkap? Tangkaplah. Kalau memang kamu seorang pria. Silakan. Rupanya Kisanak memiliki ilmu yang cukup lumayan. Terima ajiku. Sosro Birowo. Ya. Kamu takut? Sosro Birowo adalah ilmu dari Pengging. Aku buka dada. Kalau belum ada kemampuan, jangan berpura-pura sebagai orang sakti.
Baik. Sekarang Kisanak yang menyerang saya. Lembu Sekilan. Ya. Kalau orang lain tidak mungkin bisa menyentuh tubuhmu. Terimalah. Kisanak. Siapa Kisanak sebenarnya? Mau panggil prajurit? Kanjeng Sultan. Ampun Kanjeng Sultan. Awas! Ampun Romo. Kebaikan dijawab dengan kejahatan. Apa artinya semua ini? Ampun Romo. Masih pantaskah kamu memanggilku Romo? Ampun, mohon ampun Romo. Kamu seorang anak sultan, tapi tidak bisa membawa diri. Apalagi kamu Tingkir, sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Tetapi perbuatanmu sungguh-sungguh mencoreng mukaku. Aku seorang sultan yang dihormati orang seluruh Demak Bintoro. Tapi justru kenapa kamu yang aku kasih, yang aku cintai, yang aku anggap sebagai anakku, justru akan menghancurkan namaku. Tambang, Ampun Romo. Ampun, mohon ampun Romo. begitukah didikan orang tuamu? Tidak Romo. Banyak saudaramu, tapi tak satu pun yang berbuat seperti itu. Sungguh sangat mengecewakan kamu. Sayang, kamu masih keturunan Kanjeng Sunan Wali. Masuk. Aku kira sudah setebal secengkang kulitmu. Ternyata masih begitu tipisnya. Hanya wajahmu yang tebal. Sungguh sangat tidak tahu malu. Kurang apa aku kepadamu, Tingkir? Kamu anak desa. Karena kamu melompat dengan mundur di belumbang Masjid Demak, aku terkesan. Aku melihat tandangmu di dalam keprajuritan, aku berkenan. Bahkan aku mengasihimu. Setiap hari-hari tertentu kamu aku panggil untuk nembang karena suaramu yang enak, untuk bercerita di dalam pedalangan. Tapi kiranya itu kamu lakukan hanya sebagai kedok, akan menghancurkan nama baikku. Ampun Kanjeng Sultan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Saya akuin hari ini saya salah. Tapi saya sangat menghormati Kanjeng Sultan. Salah menghormati Kanjeng Sultan. Setelah semua diketahui oleh Sultan, baru kamu mengakui kesalahanmu. Kamu benar-benar memalukan keluargamu di Pengging. Kau adalah tegak turun Handayaningrat di Pengging. Tapi perbuatanmu tidak seperti anak seorang adipati. Tahu hukumanmu.
Saya siap dihukum apa saja Kanjeng Sultan. Saya salah. Tunggu hukuman. Kok ditinggal sendiri ya? Saya bisa kabur, loncat tebing ini, tapi saya akan menjadi buronan. Saya nggak mau jadi Ditansil. Joko Tingkir tidak sama dengan Ditansil. Anak ini benar-benar luar biasa. Tidur saja pasang lalat. Sekian jaraknya dari tubuhnya sudah dapat menghancurkan binatang yang mau mendekatinya. Untung aku seorang sultan. Mungkin bukan maksudnya untuk pasang walat Kanjeng, itu karena mungkin kebiasaannya dia kalau tidur seperti itu karena dia sakti kan. Itulah, kalau tidak berbuat demikian, kesaktiannya akan cepat hancur karena kurang waspada. Inilah anak yang berwaspada itu begitu. Tapi sayangnya ini anak nggak mikir apa gimana kalau mau dihukum kok malah tidur. Kok dihukum Pak? Biasanya kalau tidur pasti di bawah kaki penjenengan di Diajeng. peraduan, tapi kok malah tidur di sini dan ngendiko mau dihukum, kesalahannya apa? Diajeng belum aku kasih tahu. Dia berani mendekati anakmu, Ratu Mas Kambang. Kambang? Mendekati bagaimana maksudnya Kanjeng? Memadu kasih. Berarti saling mencinta. Iya. Itu bukan suatu kesalahan kalau memang saling mencinta. Ya sudah dinikahkan saja. Tentang cintanya bukan kesalahan, tapi perbuatannya inilah masuk di dalam taman ini. Apa dikata orang? Putrimu adalah putri yang sedang dipingit. Tiada satu pria pun yang boleh mendekat. Tapi Tingkir menggunakan kesempatan tidak hanya mendekat. Ya itu mungkin karena memang ada kesempatan. Karena sewaktu-waktu penjenengan ngersakaken Joko Tingkir masuk ke peraduan penjenengan untuk meteki, untuk mendongeng dan sebagainya. Jadi selama ini kan sering walaupun tidak bertemu mungkin saling pandang dan melihat begitu. Jadi, Itulah, memang kesalahanku di situ. Terlalu percaya, terlalu kasih kepada si Joko Tingkir. Nah, itu Lupa bahwa di dalam pertamanan itu ada hal yang harus aku jaga. Tapi semua itu sudah diperbuat oleh Joko Tingkir. Aku seorang sultan harus adil. Siapa salah harus menerima hukuman, dan siapa yang benar itu harus menerima pahala. maaf Kanjeng Sultan, tapi kalau memang benar Ingkang Putra itu sudah mencintai Joko Tingkir, nanti bagaimana? Tidak akan hancur hatinya nanti kalau memang dipisahkan seperti itu Kanjeng. Antara cinta kasih dengan kenegaraan akan aku bedakan. Anak kita satu-satunya wanita Kanjeng. Kenapa tidur? Tidak tahukah kalau besok pagi kamu dipancung? Tidak tahukah kalau besok pagi kamu akan keroyok prajurit dengan senjata lengkap? Saya pasrah Kanjeng, saya mengaku salah. Tidur ataupun tidak tidur, saya tetap akan mati Kanjeng. Jadi saya tidur karena memang saya ngantuk Kanjeng. Karena sudah merasa bersalah dan kemungkinan hukuman yang kamu terima
yang terberat hanyalah dibunuh. Kamu sudah sadar dan rela. Sebenarnya kamu itu baik, Tingkir. Salahmu itu masuk taman kok nggak izin sama saya. Kalau izin tak izini. Aku sudah memanggil si Probosemi karena dia adalah bawahan si Probosemi. Nandawo Kanjeng Sultan memanggil hamba. Ada si Karebet bawahanmu berada di Taman Sari. Diundang sama Kanjeng Sultan. Tidak. Berarti tamu tidak diundang. Apa maksudmu kamu ke Taman Sari? Ada hal yang tersembunyi. Kamu tahu, Taman Sari ini tidak boleh laki-laki. Jangankan ke Taman Sari, ke Asam Reges saja nggak boleh. Gimana kamu? Lalu, Dawuh Nandalem tunggu perintah dari Kanjeng Sultan. Hamba harus berbuat apa, Kanjeng Sultan? Probosemi. Yang diperbuat apa Karebet ini, Kanjeng Sultan? Hanya masuk Taman Sari saja? Ya, di antaranya. Masuk tanpa izin, apalagi tidak punya SIM. Dia masuk Taman Sari, berani berdekatan dengan putraku putri si Ratu Mas Kambang. Kamu ini Lurai Tamtomo kamu ini. Kok sampai berani-beraninya ganggu sapu Ratu Mas Kambang? Apa mungkin kurang pemberitahuanmu? Karena ini adalah bawahanmu. Ya mungkin informasi itu nggak banyak yang diserap oleh Karebet, Kanjeng Sultan. Dia telah melanggar aturan di Kasultanan Demak. Probosemi, Kanjeng Sultan. putraku putri adalah putri Piningit. Dia berani masuk taman tanpa izin, jenis laki-laki. Akan merusak nama baik Sultan dan akan menghancurkan kewibawaan Kasultanan Demak Bintoro. Apa yang pantas diterima? Ya hukuman yang berat saya kira Kanjeng Sultan. Apalagi Kanjeng Sultan ini adalah sesembahan orang Demak. Setidak-tidaknya kalau sampai ada salah satu Karebet, hanya seorang Karebet Lurai Tamtomo berani masuk tanpa izin Kasultanan, apalagi dekat dengan Ratu Mas Kambang. Nggak pantas Lurai Tamtomo. Orang yang dekat Ratu Mas Kambang itu setidak-tidaknya Temenggung seperti saya. Ini baru agak pantas, belum pantas, agak pantas. Probosemi, Kasinggihan Kanjeng Sultan. yang pantas berdekatan dengan anakku putri. Iya. Tidak usah berpangkat, tidak derajat, tapi seizin orang tua dan bisa diterima oleh anakku sendiri. Nah, kamu harus ngerti. Tanpa seizin harus kawin lari. Apa mungkin kawin lari? Tidak mungkin. Kamu Lurai Tamtomo. Kamu tuh di bawah saya, di bawah Temenggung Probosemi. Maaf Tumenggung, tugas saya sudah Maaf Tumenggung, Gusti Tumenggung. Maaf Gusti Tumenggung, tugas saya sudah saya selesaikan. Yang komplit. Maaf Gusti Tumenggung. Kamu menyampaikan tugas. Ya. Jadi tugas. udah. Ini topiknya bukan masalah tugas dan menugas ya. Ini kamu ini salah. Kamu nggak usah macem-macem. Lebih baik kamu mengaku salah. Syukur nanti itu ada gerasi. Ini penting. Kalau nggak ada kamu ini. Tapi mengenai surat itu. Ya, jadi begini. Kamu nggak usah bicara masalah itu. Ini yang dibicarakan kamu salah masuk Taman Sari. Perlu dipidana apa ini Kanjeng Sultan? Kalau aku bunuh, aku pun berhak. Iya. Dan itu pun setimpal dengan kesalahan. Saya kira alasan masuk akal, apalagi seorang Lurai Tamtomo kok ke Taman Sari. Hanya kalau aku beri hukuman mati, kalau ada prajurit atau kawulo di Demak Bintoro yang menanyakan apa sebab si Karebet atau Joko Tingkir dihukum mati oleh Sultan. Kalau alasan karena Kanjeng Sultan punya hak prerogatif. Jadi segala keputusan ada keputusannya. Tapi jangan sampai dianggap aku sewenang-wenang. Oh iya, Kanjeng Sultan.
Kalau rakyatku mengetahui dia aku hukum mati karena berdekatan dengan anakku putri, apakah tidak membuka rahasiaku sendiri? Apa tidak mempermalukan diriku sendiri? Iya. Maka dari itu, sebaiknya begini Probosemi. Aku minta dengan sangat karena ini adalah bawahanmu. Aku copot pangkat Lurah Wirotamtomo. Satu. Yang kedua, aku usir dari Demak Bintoro sampai dengan ada maaf dari aku. Baik Kanjeng Sultan. Jadi yang berhak menghukum prajurit selain yang punya hak adalah Ankum. Ankum itu apa? Atasan yang berhak menghukum. Ini model prajurit begitu. Kalau dari garnisun ngerti, kalau nggak garnisun nggak ngerti, Gusti. Jadi Saya garingan. Kanjeng Sultan, kalau demikian hari ini Karebet akan saya buang ke suatu tempat yang terpencil dan mudah-mudahan tidak kembali ke tempat. Ada kawulo yang bertanya kenapa Karebet kamu dibuang? Iya. Apa jawabnya? Jawab saya karena dibuang karena tidak dikehendaki. Apalagi mau kurang ajar sama Ratu Mas Kambang. Itu membuka rahasiaku lagi. Lah itu nggak boleh seperti itu, kan begitu maksudnya? Sudah begini saja. Iya. Karena Karebet beberapa hari yang lalu berani membunuh si Dadungawuk, seorang anak muda dari Kedung Pingit yang ingin sekali menjadi Tamtomo. Betul. Nah, itulah sebagai alasan. Padahal Maka Dadungawuk walaupun bagaimana tenaganya bisa digunakan. Bisa digunakan. Satu kesalahan itu, kedua indisiplinoner. Nah itu aja sudah. karena dia membunuh Dadungawuk, anggaplah Dadungawuk yang dibunuh dengan Sadak Kinang itu membuat kecewa Sultan Trenggono. Kasinggihan Kanjeng Aku Sultan. buang dan Demak Bintoro terserah kepadamu. Kanjeng Letakkan sejauh-jauhnya dan panggil Kipatih Wonosala. Kanjeng Sultan, mohon izin kami akan melaksanakan tugas Kanjeng Sultan. Gusti Ratu. Ayo. Gak usah menyembah. Ayo. Kamu tadi Nyadong dawuh Kanjeng Sultan. Bagaimana keadaan keamanan di Kasultanan Demak Bintoro? Pangestunan dalem semua keadaan terkendali, aman. Aman dan terkendali. Iya. Kamu melapor kepada siapa, Patih? Kanjeng Sultan Trenggono, junjungan kawula Kraton Demak. Menunjukkan kebodohanmu. Kamu mengatakan aman terkendali tapi di taman ada maling. Gimana sih? Taman ada maling ini bagaimana ya? Jam berapa tanya? Ampun Kanjeng. Mungkin para prajurit memang sembrono sewaktu menjalankan tugas Kanjeng. Yang jelas kalian aku panggil untuk menyebar luaskan berita kepada kawulo di Demak Bintoro. Pada saat ini Karebet Yasi Joko Tingkir Lurah Wirotamtomo aku copot pangkatnya, aku usir dari Demak Bintoro. Kalau begitu Karebet yang menjadi maling. Bukan, Apa hubungannya dengan maling Kanjeng? tidak ada hubungan dengan maling, hanya Karebet kemarin beberapa hari yang lalu telah berani membunuh satria dari Kedung Pingit si Dadungawuk dengan Sadak Kinang. Itu sungguh sangat mengecewakan aku, karena aku sangat membutuhkan seorang kesatria seperti si Dadungawuk, tapi Karebet melangkai kekuasaanku sampai dia berani membunuh tanpa perintah. Punten dalem sewu Kanjeng. Kalau Karebet sekarang dicopot, lantas tidak dipakai sebagai prajurit, apakah tidak terluka kedua kali Kanjeng? Nandalem kehilangan Dadungawuk, juga kehilangan Karebet. Maka saya mohon sekali lagi, Karebet orang yang pandai. Aku tidak bisa pilih kasih, Patih. Walaupun seberapa besar kasihku kepada si Karebet, tapi hukum di negara ini harus ditegakkan. Iya, Sebarkan kepada para prajurit. sentiko Kanjeng. Siap.
itu sudah. Ini sudah berhenti. Ini sudah berhenti ketawanya sudah. Sudah berhenti ketawanya. Ya biar sobek sekalian sampai sini. Ayo nggoyo. Ini udah berhenti. Lah udah berhenti kok masih ketawa. Pelecehan kamu tuh. Lah itu ketawa. Ini asli dari sononya, cetakannya memang begini. Kok iso padha ta karo iki? Ya. Kok bisa sama gitu loh? Aku aja kadang-kadang bingung seolah-olah ngaca loh aku tuh loh. Apa? Engko nek Bali diantemi neng kono ya. Loh, enggak kok. Aku cek pertama. Asal. Jadi aku Ya jajal ngatemi aku sesuk ora tak jane. Aku nih piye? Iki cek kronologis perjalanan ini. Wah, gua menang. Kita boleh pemain sing ora nyemprot-nyemprot kan. Tapi gini toh, gini. Aku ki ya ngono ning ora nyemprot ya ngomong. Kamu sama Tukul kalau omong-omongan itu nggak usah raup. Berarti gini loh toh. Iki larang regane lho. Paham? Enggak, ini kok kamu bisa dapat yang kayak gini tuh. Dulunya itu ini adikmu apa keponakan apa gimana? Adik. Oh, pantesan mirip. Saya disesar lahirnya ini dilepeh. Mau akibat dikandani sore mau dong. Ya enggak yang namanya. Tapi ya maklum, dia kan belum tahu. Iya, makanya ini biar untuk pertama kali dikasih maaf lah ya. Loh, silahkanlah kamu mau ketawa sampai mampus boleh. Nah, ini Spesial for you. Ini Ora nyemprot. Nek kowe wedok ki sumpah ceplok. Ku nek dikeke apa? Loh, yang penting kan vitaminnya banyak. Itu bukan vitamin, itu virus. Kencing tikus itu. Yang sekarang baru mewabah. Saya tahu leptospirosis itu. Ini membawa penyakit. Iya, ini wajib diwaspadai Kang ini. Nanti kalau datang orang tua terus cerit gituan, cok lah. Jangan di situ dekat sampean. Enggak kok, cerita gini enggak ada cerit. Ini wah, pelecehan tengah. Ya, guyuna kan? Guyuna. Aku malu sebetulnya jalan-jalan. Aku jalan-jalan sama kamu tuh malu. Orang enggak apa-apa ketawa, enggak ada apa-apa ketawa kan memalukan. Bikin orang gila. Ini topeng udah tak buka yang ke-8 kali masih gini. Oh, memang cetakannya begitu toh? Iya. Iki jenenge sama? Tuyul. Kenalkan sudah. Kok kenal? Renaldi. Wah. Renaldi. Re itu ke Renaldi itu Nakal di jalanan, jadi kere nakal di jalanan kamu itu. oh, pantesan mikirannya dewer-dewer kucing gitu. Ya jangan sia-sia namanya tuh. Ini bercanda. Ya. Gitu. Sekarang kita harus membicarakan masalah. Apa sebabnya kok kita tuh harus menunggu di makam ini? Nah ini. Kita mengentutkan siapa? Kok mengentutkan nih? Mengikuti gitu loh. Nah, iya. The run of the city love. Mungkin. Iki bahasa sing aku ora tau gini. Kuwi bahasa apa? Bahasa Inggris. British itu. Artinya British itu sulit diulang, sekali diucapkan. Itu memang nek ngono kowe ya goblok karo aku ya. kok goblok gimana? Lah ora ngerti kuwi bahasa British. Itu British sulit diulang. Sebab kalau diulang lidahnya kecetit, ngerti ora? Pikir-pikir leplak ngono. Daripada kamu jadi korban leplak mau. Malah kowe tanggo oke. Dari ora sah rauh nek ngomong ala. Tapi yang ngono lah. Gini,
Ya ini kan mesti harus dikasih tahu. Betul. Jadi tidak kita sekedar bercanda, tapi ada kepentingan. Kok kita mesti harus di sini? Ini kan paling enggak something wrong itu berarti. Nah, something wrong kuwi Telu sing ning rong ku cacahe wingi tak pancing kena loro sing siji sik ning rong. heeh tikus. Bukan maksud. Tikus ayo uyuhe dipek. Uyuh terus sih. Something wrong kuwi bahasa apa kuwi? British enggak bisa gula. Pokoknya kalau tidak kena British, sakitnya itu British sekali sudah bisa ditolong. British ya. Bronkitis itu. Wis ora iso ditulung, waduh, penyakitnya British. Oh, kronis. Nah, mbok takon aku nek ngono-ngono kuwi. Kamu ranking 5 dari 6 murid loh ini. Kamu tuh kan belum Ranking kok dari 6 murid loh. Nomor 5 6 murid. Ranking itu anggar ngene iki tak ranking. Hebat. Wong sekolahan kok 6 Kamu murid. itu kalau ngomong enggak jangan mundur. Mundur kok kan aku jadi begini, mbok ngomong di sini kenapa? Ya gini dah. Nah, terus terus. Terus Lah lak dibalang-balang kok. Balang kendang gelem kok kowe. Wong agi melu pisanan kok njaluk dibalang. Loh itu secara psikologis kan memancing di air keruh. Enggak, jangan mengharapkan sesuatu. Seniman karena nanti itu honornya dia bilang seniman. Kesek. Saya kembali mengulangi ini Britishmu ini tadi. Kok kamu bilang seniman? Apa kamu tahu artinya seniman? Lu tahu. Seniman itu. Seniman seneng nipu teman kok. Iki arep ngajari sing ora apik iki. Wah, kepala desa. Lumayan itu. Ini perlu dia nih seniman. Syukur. Mundur meneh lho. Bocah iki jare kepengen main malah mundur terus. Oke. Ayam ready. Nah. Ready. Ayam goreng tidak cuma ayam ready, ayam goreng juga ada. British meneh. meneh. Seniman itu bukan seneng ngapusi temen. Seniman itu kata dasarnya seni. Ora level. Apa sebabnya kok ditambahi eman? Karena seniman. Kata dasarnya seni ditambahi man. Jadi seniman. Nah, itu terus. Apa arti daripada seniman itu? Jangan kamu sok ngaku inilah seniman. Nah, ini. Harus konsekuen. Nek pancen seniman kuwi ya kita harus tahu bagaimana sifat seniman yang sebenarnya. Dan seniman itu apa? Nah, apa? Apa seniman itu? Ya, ini harus tahu. Saya nunggu. Nah. Dia seniman itu apa? Nah, What? Itu harus tahu. Harus tahu. Jangan sekedar ini loh seniman. Tapi tidak tahu artinya. Percuma. Apa arti daripada seniman itu? Iki Pak sing merongos-merongos rentuk mangsuli. Jangan ngomong pengertian. Iya. Aku kan yang lebih tua. Harus bisa menjadi contoh. Loh, sampel ya. Contoh. Sampel kedan terus Surabaya kowe. Iki ngece kowe, Kang. Sampel itu kan bahasa Surabaya gila. Ya maksudnya itu Kang. Itu agi melu pisan kok ngedan-edanke wong tuwa. Sampel itu maksudnya contoh. Nah, sekarang kamu harus tahu apa arti seniman. Nah, saya pengen tahu jawaban. Harus tahu apa artinya. Iya. Sekarang Kang Timbul sebagai yang tertua atau senior. Apa artinya? Untuk itu apa artinya? Apa artinya seniman? Nah, apa? Ayo apa? Aku takon kok apa artinya seniman? Aku takon. Saya itu tanya. Orang itu kan konsekuen. Kalau malu bertanya kita di jalan. Kamu kan tanya apa arti seniman? Contohnya aja seniwen gitu kita nunggu. Mbak ini didengerin toh? Iya saya. Apa arti daripada seniman? Iya. Iya. Apa? Bisa takon. Wah, iki takon kok apa arti seniman? Kok takon apa? Terangke. Di dalam gramatika bahasa Inggris. I am listening. Tenan. Aku sing nggo kemu kuwi listening iki sing nggo kemu kae apa. Maksudnya saya mendak saya perlu gosok gigi umpong.
saya itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh senior saya, yaitu seniman itu tadi apa? Seniman itu artinya apa? Kata dasarnya seni. Ini ditambahi man. Ya sudah benar. Ono sing seni wati. Ini seni ditambahi wati. Seni ditambahi man jadi seniman. Seni sing Seni ditambahi wen jadi seniwen. Jadi ada artinya apa arti seniman itu sendiri? Ini udah bagus gitu, bener gitu. Wes ngalar wes Apa ngalar. artinya seniman apa? Daripada seniman itu sukar diure. Sekarang enggak usah pakai man. Ora nggo man ya apa-apa. Apa? Daripada seniman. Aduh, muni wong tuwa nek muni Aku ki anggere ya dalah. Aku ki anggere krungu gendhe sing penak iki wis. Sopo mbalang? Nek ane munggah. lu wong menungka. Alah dol kere malah nyamen. Iki kok menawa enek unjutan. Nih. Wis aku. Pak iki dilem ya. Wah, kandel ketoke. Kok lambeku. Nek iki kandele rada rada ana manfaate. Ada manfaatnya nek kandele lambemu ora ana gunane. Dian, ketok abang ketoke. Abang. Oh, tenan to abang. Jual, beli, sewa, lelang properti. Nyewa properti itu cuma 100.000. Wah, rolas kok jumlahe kok. Ora ning apa-apane to. Golek ana nek enek. Mari to. Mbak buka kok. Katanya bukan limun. Kosong. Aku ngalah. Saya mengucapkan terima kasih dulu pada yang Bareng tok keplaki persis lambemu. Malah kaya Donald bebek. Kaya. Iki ora. Hitung lho ta. Hitung lho permintaan yang dikabulke Dari Dian dan Winda. Kalau perempuan saya berarti. Kusik kok tekan. Kalau perempuan kamu. Iya. Kayak Mbah Mangun kan cekak. Dibagi-bagi loh, tentu. Kita di sini ini tidak untuk kita sendiri, nanti kita bagikan ini dikasih semua. Ini kembaran saya. Ini dikasih semua, tapi ini yang ngasih saya. Tapi yang dikasih yang sama tok loh sama ini. Kalau nggak sama-sama ini nggak dikasih. Jumadi mana Jumadi? Tambah lagi.
100.000 rupiah. Sip. Ayo yang lain. Ya kamu kalau mau minta turun ke sana bawa icik-icik. Nah ini tinggal menunggu bagaimana kesimpulannya Joko Tingkir. Yang dianggap misterius itu sudah bisa ketangkep apa belum? Dan apa sudah diketahui yang dianggap misterius itu siapa? Gitu loh. Tapi kalau kita dekat takut kalau udah tarung itu kayak gitu kok. Tapi kan makanya kita harus membantu dan apa masalahnya. Le neng kutha kesuwen ki ada nyopet barang. Ora apa-apa ben. Engko sing kae tak tampanane. Sing tanda tangan itu. Tanda tangan tak tampanane. Dikeke ya ora apa-apa. Udah, ini ambil aja. Jadi Nah, wong isinya udah di sini semua. Wis kono aku ora butuh kowe ora butuh. Udah sana. Sana. Lho tapi iki kok ngene ora enak. Ini sebetulnya tadi saya berbicara sama Marwanto sama Tukul. Ini apa yang dibicarakan kamu itu apa? Kok katanya kamu tidak tahu tapi orang itu memusuhi kamu. ya saya kan nepi di makam Romo. Ya. Terus tiba-tiba ada orang. Pertama mulutnya Wah, nyinggung. enggak, saya enggak nyinggung. Tapi memang ya Mirip. mirip. Gedenya sama. Lebih jelek ini. Maaf. Ini hanya untuk persamaan kok. Ini hanya persamaan. Boleh apa? Golek watu sing rada gedhe. Lo apa? Nggo nitik marwata. Ini wanine karo Marwata. Ora wani karo kene. Besok ora melu meneh kowe. Terus gimana? Tiba-tiba nyerang saya. Itu ada dua. Pertama muncul yang begitu. Pak. Dia jago sekali. Oh, jago judi ya, pak gitu. Oh enggak. Iya, Ngene kok, ngene. Nek jujur tak ngene. Wis apal-apal cacel lu ki apal ngene kabeh. Aku ora iso. Nah terus kamu bisa tahu siapa itu? Justru itu Kang, saya nggak tahu sama sekali dan saya pengen tahu kenapa sih. Kok mesti Masa harusnya lupa? makamnya bapakmu itu loh? Saya cuma minta petunjuk, ya sekalian mendoakan, ya minta petunjuk Tuhan dan sekaligus mendoakan orang tua saya. Ya siapa tahu dapat petunjuk supaya Mestinya bisa. kamu itu sudah enak di kerajaan itu Nah, sudah itu. enak kok. Kamu sampai begitu tuh gimana? Saya tuh pengen kembali lagi ke Demak Bintoro. Kamu pasti salah di sana ya? Disipliner kamu. Itu western mau disiplin Alah. Nggak menikmati hidup kamu. Sit up the sleep in the gates. Nikmatilah hidup. Gate itu nggale non budgeter barang ki mau kuwi. Gate itu. Mi how to sejemen lah wah. Oh, 是哦。工作上啊，这保障。 Wah. Kene wis tekan kan. Tekanane kuat banget kompresore. Wah. Ya mampu tenan boleh. Jadi menurut ada teman-teman ada ini nggak nebak kira-kira siapa? Wah lah itulah saya sendiri juga tidak Nah, tahu. di Demak kok sampai diusir, kok sampai keluar tuh punya kesalahan apa? Ini Ya. paling enggak ini termasuk mungkin prajurit dari Demak yang Ya. mengancam keselamatan. Nah, kamu. mungkin itu ada orang yang sirik sama kamu. prajurit. Kalau Kakang Tumenggung kayaknya nggak mungkin. Tapi bukan Temenggung, ini prajurit Scorpion. Loh kok Scorpion sing golek berita itu loh. Oh, di mana? Kayak Apa Sepi, kamu? sepirian, nah. Itu Scorpion itu kelompok grup saya dulu itu. Sepirian sing ndelok anu toh situasi toh. Prion ki sing nggo AC ya. Kuwi lho si Walah ki yo ngetes kok. bola kowe kene dipajot ya kene metu. I know. Itu berarti someone. Ada seseorang. Sam ki telu wan ki siji dadi telu siji. Yes, ini metune sesuk mungkin. Terus Ya makanya kalau prajurit nggak mungkin karena ilmunya cukup tinggi. Kalau Kakang Tumenggung juga nggak mungkin. ada Kalau musuh Sultan yang juga lain, nggak mungkin. ada musuhmu yang lain kira-kira pernah
apa terjadi pertengkaran mulut atau apa sehingga kamu itu Kalau saya sering bertengkar mulut, pasti mulut saya nggak begini. Kok contohnya ke saya ini loh. ini sama kok, sama ini sama. Sama ini sama. Mendingan Jadi lebih ini aja. pakai contoh ini nggak apa-apa. Cetakannya sama ya. Nah kalau begitu setelah kamu itu ke makam orang tuamu, ya toh kamu minta bagaimana caranya, jalan apa yang harus kamu tempuh? Iya, jalan saya makanya mengambil mencoba untuk Dipancing aja. pancing aja dipancing. Dipancing aja. Biar datang tapi kamu harus benar-benar siap. Ready. Ready and gentleman. Ready di situ. Harus benar-benar siap. Siap. Kalau ini sampai enggak ketangkap, ini selamanya akan mengganggu kamu terus. Kalau begitu, biar saya Pancing. Kita sembunyi aja dulu. Atau kita menyiapkan orang? Nggak usah. Saya nggak butuh bantuan. Cukup kalian pegang batu, kalau ada apa-apa lempar. Dilempar siapa? Kita sembunyi aja. Lempar musuh saya. Oh iya. Kita sembunyi, hati-hati. Hati-hati ya. Banyak orang sih nggak mau datang. Mas Karapet, hati-hati ya. Resiko dalam. Saya ambil rokok dulu ya. Kacapnya sana.